Hai gengs, kembali lagi bersama IQ di Seliramu Review. By the way, apa kabar kalian di awal tahun baru ini? Selamat tahun baru ya gengs. Semoga tahun ini kita diberikan kesehatan, rezeki, dan juga umur yang panjang. Amin. Oke gengs, kali ini Seliramu akan membahas sebuah film horor yang berjudul Haunt yang dirilis tahun 2019. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya dan kita akan lihat semengerikan apa film ini. Seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek aja biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Seliramu yang channelnya selalu membahas film-film keren dan mengerikan, dan yang pasti tidak abal-abal. Diperlihatkannya sebuah topeng badut dengan sebagian peralatan kopetnya. Dan film pun baru dimulai. Seperti biasa, terlihat hiasan-hiasan di malam Halloween dan seseorang melempar labu ke pintu. Si hitam manis bernama Belly kaget dan melihatnya keluar, namun mobil itu pergi. Belly mengira jika itu adalah ulah pacar Harper dan Belly mengambil ponsel Harper untuk memblokir nomornya. Belly tidak menyukainya karena Sam adalah pecandu alkohol. Lalu datanglah Angel dan Mellow yang menjemput Harper untuk merayakan Halloween. Singkat cerita, mereka sudah berada di pesta dengan sebotol tequila yang di dalamnya terdapat laba-laba. Lalu mereka pun berselfie. Terlihat pria bernama Nathan memanggil seseorang, namun Harper mengira jika Nathan memanggilnya. Harper pun datang dan Nathan bilang jika dia memanggil waiters. Mereka berkenalan dan berbincang-bincang, namun pengumuman pesta dimulai dan Harper mendapat pesan dari pacarnya yang menanyakan pendapat tentang kostumnya itu. Harper keluar dan melihat sosok dengan kostum itu, namun Nathan menyusulnya dan sosok itu pun menghilang. Nathan membawakan kostum untuk Harper, namun Harper tidak mau memakainya. Singkat cerita, pesta pun berakhir dan teman Harper yang bernama Evan menyarankan untuk pergi ke wahana rumah hantu. Dan mereka pun pergi. Sesampainya di jalan, Harper melihat seseorang menguntit mobil mereka dan Harper menyarankan untuk berbelok. Terlihat lampu menyala bertuliskan wahana rumah hantu dan mereka pun berbelok dan memasukinya. Mereka datang dan terlihat badut menyambut mereka di pintu masuk. Badut itu memberikan kunci dan Angel membuka box yang ditunjukkan badut itu. Terdapat kertas di dalamnya yang bertuliskan peraturan rumah hantu. Dalam peraturan, mereka diminta menitipkan ponsel mereka dan juga menitipkan kunci loker itu. Lalu mereka diminta tanda tangan. Gerbang pun dibuka dan mereka memasuki wahana itu. Terlihat hantu nini-nini dan bungkusan mayat berisi seorang perempuan. Wanita itu minta tolong dan mereka mengira itu hanyalah akting saja. Wanita itu disundut besi panas lalu menghilang. Perjalanan berlanjut, mereka menemukan dua jalan bercabang dan mereka dibagi menjadi dua tim. Terlihat Nathan dan dua anggotanya yang melihat gantungan berisi daging segar. Sementara Harper, Mellow, dan Evan melihat peti mati. Mereka memasuki peti mati itu dan seseorang melempar laba-laba ke dalamnya. Mereka keluar dari peti itu dan terlihat lorong, lalu mereka memasuki lorong itu. Terlihat Evan dan Harper sudah keluar lorong. Di sisi lain, Nathan, Angel, dan Belly yang menemukan wahana Guess the Body Parts yang artinya menebak bagian tubuh. Belly mencoba wahana itu, namun tangannya seperti terluka. Nathan menariknya dan tangan Belly pun berdarah. Kembali kepada Harper dan Evan yang menunggu Mellow keluar dari lorong, namun Mellow tak kunjung keluar. Terlihat sosok berjubah merah, dia mengatakan untuk terus melanjutkan perjalanan.
Mereka melihat lorong kecil dan mereka turun. Sampailah mereka di kuburan dan menanyakan di mana temannya yang berbaju kuning. Namun hantu itu justru menakuti mereka dan mereka pun pergi. Mereka bertemu dengan Nathan CS, terlihat Belly yang sedang kesakitan. Lalu muncullah hantu di scene awal tadi dan menarik kantong mayat. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah Mellow, teman mereka yang mereka cari. Lalu dia pun mencocolnya dengan besi. Harper ketakutan dan mereka mengatakan jika harus kembali ke loker itu dan mengambil ponsel untuk meminta bantuan. Evan mencoba membuka pintu dengan jepit rambut, namun pintu itu tidak terbuka. Evan mengatakan jika dia membutuhkan linggis untuk membuka pintu itu. Lalu Nathan pergi ke sisi lain dan terlihat Evan sedang mengakali linggis yang berada di luar pagar. Karena tangannya tidak muat, dia menyuruh Angel untuk mengambilnya. Di sisi lain terlihat Nathan dengan penampakan banyak sekali hantu seperti manekin dan dia melihat sosok di sana. Sosok itu muncul dan mengatakan jika teman mereka berada di ruang belakang. Kembali kepada Harper yang menangis karena teringat rumah masa kecilnya di mana ayahnya yang selalu melukai ibunya. Di sisi lain terlihat Angel yang berhasil meraih linggis itu, namun tiba-tiba kakinya diinjak. Angel kesakitan dan muncullah hantu yang mengatakan jika dia punya kuncinya. Hantu itu membuka kuncinya dan mereka berhasil melanjutkan perjalanan. Terlihat lorong di scene awal tadi, namun hantu itu mengatakan jika untuk melewatinya harus satu persatu. Nathan meminta hantu itu untuk membuka topengnya, namun hantu itu tidak mau. Evan mengatakan jika dia masih ingat jalan menuju labirin dan dia akan mengambil ponsel untuk meminta bantuan. Lalu Evan memasuki lorong itu duluan. Selanjutnya hantu itu masuk dan Evan pun menyusulnya. Namun tiba-tiba hantu itu justru menutup lorong itu dengan papan dan memakunya. Nathan sampai ke ujung, namun terowongannya malah ditutup. Kembali kepada Evan yang sudah dekat dengan pintu keluar, sementara Angel dan Belly menunggu giliran masuk ke terowongan. Muncul hantu berjubah merah dan dia membawa sekrup kopetnya. Mereka masuk ke lorong namun ditarik oleh hantu itu dan Belly pun dihabisi hingga dia pun moket. Harper ngibrit seedan-edannya lalu masuk ke sebuah lorong. Kembali kepada Evan yang berhasil keluar, dia mencari box namun box itu sudah hilang. Ternyata boxnya dicolong kopet. Muncullah setan berjubah putih dan mendekati Evan. Evan menanyakan ponselnya dan ponsel itu sedang diutak-atik oleh kopet. Scene berganti kepada Harper yang sedang membuka pintu, namun hantu berjubah merah mendatanginya. Di sisi lain, Sam menelpon ponsel Harper, namun hantu itu yang menjawabnya. Sam menanyakan posisi Harper, lalu hantu itu justru menutup teleponnya. Kembali kepada Harper, hantu itu menggoda Harper, namun tiba-tiba Nathan datang dan menembakinya. Harper pergi, lalu hantu itu mengejarnya. Scene berganti kepada Evan di mana hantu jubah putih sudah berada di belakangnya. Lalu Evan pun dibantai hingga dia pun moket. Kembali kepada Harper yang sedang ngebret, dia menemukan ember yang berisi sampah dan dia menemukan senter di dalamnya. Dan lampu pun langsung padam. Kembali kepada Nathan yang melihat wahana di scene awal tadi, dia menemukan cincin Belly yang tertinggal dan juga menemukan ponsel mereka. Seseorang pun datang dan Nathan bersembunyi.
Kembali kepada Harper yang kegelapan, dia melihat banyak sekali peralatan psikopat di situ. Tiba-tiba hantu muncul dan kaki Harper menginjak paku. Kembali kepada Nathan yang keluar dari persembunyian, hantu itu sudah menghadangnya. Lalu Nathan menanyakan di mana temannya dan memastikan mereka apakah masih hidup. Nathan mengirimkan lokasi kepada Sam, lalu hantu itu menyerangnya. Scene berganti kepada Sam yang menerima pesan lokasi, lalu Harper kesakitan karena kakinya tercocol paku. Kembali kepada Nathan yang dikejar hantu tadi, dia menemukan jalan keluar. Di sisi lain terlihat tangan Harper yang terkena lem mematikan hingga kulitnya terkelupas. Dia merangkak dan memasuki lorong yang tembus ke kamar. Dia mendorong lemari, terlihat tulisan terbalik dan Harper membacanya dengan kaca. Tulisan itu memberikan aba-aba jika dia harus memeriksa boneka yang terdapat kunci di sana. Dia mendapat aba-aba lagi jika ada sesuatu di bawah ranjang. Dia juga memeriksa kolong yang terdapat box dan menemukan kunci di sana. Harper menangis, teringat kejadian dia di waktu kecil yang sedang bersembunyi karena ayahnya memukuli ibunya. Lalu tiba-tiba hantu itu datang dan Harper mencocol kaki hantu itu dengan kunci. Harper membuka kunci itu, kunci terbuka lalu pintu pun meledak. Harper merangkak keluar dari kamar itu, namun hantu itu datang dan mencekiknya. Harper mencolok mata hantu itu dan kepala hantu itu pun meledak. Harper ngabret seedan-edannya, namun sayang pintu itu tertutup. Di sisi lain terlihat badut yang sedang membuka pintu, lalu badut itu menyalakan semua lampu. Di sisi lain terlihat hantu berjubah hitam. Harper pun mencucuknya dengan sekrup, namun saat topengnya dibuka, isinya adalah Bailey, kakaknya sendiri. Dan Bailey pun moket. Scene berganti kepada Sam yang sudah sampai di titik lokasi. Dia memasuki rumah itu dan melihat badut. Namun dia menyandung kabel dan dia pun tertembak. Badut itu muncul mengambil kapak lalu mengampak kepala Sam hingga dia pun moket. Kembali kepada Harper yang melihat Nathan, namun dari arah belakang terlihat badut dan badut itu pun menyerangnya dengan mesin gergaji. Harper menekan tuas dan badut itu pun tertembak. Kembali kepada Nathan yang sedang disiksa hantu itu, namun Harper menggaplok badut itu hingga ke leher. Harper mengajak Nathan pergi. Sesampainya di jalan muncul satu hantu lagi, namun hantu itu membuka jubahnya. Dia mengatakan jika dia tidak tahu menahu jika mereka membunuh temannya. Nathan menyuruhnya menunjukkan jalan keluar dan pria itu mencari kuncinya. Namun tiba-tiba hantu lain menembak pria itu dan Nathan menghabisinya. Di sisi lain terlihat seseorang sedang membakar rumah hantu itu hingga api pun merembet. Nathan dan Harper memanjat gerbang, namun tiba-tiba hantu itu datang lagi.
Nathan menghadapinya dan dia pun tertembak. Di sisa tenaganya, Nathan menyerang hantu itu dan hantu itu pun moked. Mereka berlari ke jalanan dan menemukan mobil Sam, lalu mereka pun pulang. Scene beralih, terlihat Nathan yang sedang dirawat dan Harper pun menangis. Singkat cerita, Harper menuju ke rumah masa kecilnya. Dia mengetok pintu dan ibunya lah yang membukanya. Mereka berpelukan, namun terlihat sosok badut tadi dan Harper pun terbangun. Singkat cerita, kembali kepada rumah masa kecil Harper, terlihat badut memasukinya, namun kaki badut itu terkena lem hingga dia melepasnya. Lalu tiba-tiba dan film pun. Bagaimana? Apakah kalian gregetan dengan tingkah setan-setan ini? Rasanya pengen nampol gitu ya. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film Haunt ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek aja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.